Dalam sidang lanjut kasus pembunuhan Brigadir J, saksi sopir ambulan bernama Ahmad Sahrul Ramadan dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November. Menurut kesaksiannya, Sahrul mengaku kaget melihat jenazah Brigadir J tergeletak di samping tangga. Ia pun sempat mengecek denyut nadi Brigadir J berulang kali, namun sudah tidak ada. Dikutip dari tribunnews.com, Sahrul membeberkan kesaksiannya dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Baradae, Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Diketahui Sahrul merupakan petugas ambulan dari PT Bintang Medika. Ia menceritakan dirinya diminta untuk datang ke rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Perdi Sambo. Saat tiba di lokasi kejadian, Sahrul mengaku terkejut melihat jenazah sudah tergeletak di samping tangga. Menurutnya, jenazah Brigadir J dalam kondisi telentang dan masih mengenakan baju putih serta masker. Lantas Sahrul melakukan pengecekan denyut nadi di tangan kiri Brigadir J menggunakan sarung tangan karet. Hasilnya, denyut nadi Brigadir J sudah tidak ada. Kemudian dia menyuruh salah satu anggotanya untuk pemeriksaan nadi jenazah kembali. Hasilnya pun tetap tidak ada denyutan nadi. Lantas Sahrul langsung berikan informasi pada beberapa petugas dari Propam Polri yang sudah ada di lokasi. Hanya saja Sahrul tidak merinci identitas orang-orang yang ada saat itu. Namun para anggota Propam Polri itu kembali meminta Sahrul untuk mengecek kondisi Brigadir J. Hal ini guna memastikan masih hidup atau tidak. Kondisi Brigadir J pun dipastikan sudah meninggal dunia. Kala itu tubuhnya sudah banyak ceceran darah. Sahrul diperintah untuk memasukkan jasad Brigadir J ke kantong jenazah. Ia mengaku dirinya dibantu oleh beberapa anggota Propos yang sudah ada di lokasi untuk dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Sesampainya di rumah sakit, jenazah Brigadir J tidak langsung dibawa ke ruang jenazah. Akan tetapi jenazah itu dibawa ke ruang instalasi gawat darurat atau IGD. Diakui Sahrul perintah tersebut datang dari seorang petugas yang memang menemui dirinya. Selama di ambulan menuju ke rumah sakit Polri, Sahrul tidak mengetahui secara pasti alasan jenazah harus dibawa terlebih dahulu ke IGD. Padahal saat itu sudah dimasukkan ke kantong jenazah. Tiba di ruang IGD, Sahrul mengaku terkejut karena sudah banyak orang di dalam ruangan itu. Kemudian Sahrul diminta untuk langsung membawa jenazah Brigadir J ke ruang jenazah forensik untuk keperluan pemeriksaan. Sopir ambulan pengangkut jenazah Brigadir Yosua Huta Barat awalnya tidak mengetahui jika diperintahkan untuk mengevakuasi jenazah. Sahrul mengira ia diperintahkan ke komplek Polri untuk menjemput orang yang sakit atau untuk dibawa ke rumah sakit. Awalnya Sahrul diminta kantornya untuk ke komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli atau di tanggal Brigadir Yosua tewas. Setelah itu ia memarkirkan mobilnya tepat di garasi rumah dinas Perdi Sambo kala itu. Saat itu Sahrul tidak jadi mengeluarkan tempat tidur ambulan karena tidak muat lantaran ada 2 mobil lainnya. Akhirnya ia pun mengeluarkan tandu. Seorang anggota polisi kemudian mendatanginya dan mengatakan, "Ikuti saja." Saat mengikuti anggota polisi, Sahrul dibuat kaget karena ia ternyata disuruh untuk mengevakuasi jenazah yang merupakan jasad Brigadir Yosua. Sahrul mengaku terkejut saat melihat ada satu jasad jenazah di samping tangga. Meski begitu, Sahrul mengaku sudah curiga jika memang ada insiden yang menyebabkan kematian seseorang di rumah tersebut. Sahrul mengaku sudah memiliki insting bahwa ada satu kejadian kematian. Tak hanya itu, Sahrul juga diminta untuk mematikan sirine oleh anggota Propos Polri saat masuk ke komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan Sahrul saat menjadi saksi dalam persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua atas terdakwa Barada Richard, Bribka Riki Rijal dan Kuat Ma'ruf. Sahrul menceritakan awalnya dirinya diminta kantornya menjemput di titik penjemputan di komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan atau lokasi pembunuhan Brigadir Yosua. Setelah itu ia menuju ke titik lokasi penjemputan. Namun sampai di RS Siloam Duren 3 Jakarta Selatan, ada seseorang yang mengetuk kaca mobilnya dan meminta mengikuti ke lokasi. Selanjutnya Sahrul masuk ke komplek Polri dan menyebut sudah banyak anggota di dalamnya. Ia juga ditahan oleh anggota Propos Polri untuk ditanyakan maksud dan tujuannya ke lokasi. Lalu Sahrul menyebut anggota Propos tersebut meminta dirinya untuk mematikan sirine ambulansnya.
Setelahnya Sahrul akhirnya memarkirkan mobilnya di garasi rumah dan masuk ke dalam rumah. Ahmad, sopir ambulan pembawa jenazah Brigadir Yosua Huta Barat, memberikan kesaksian di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November 2022. Kesaksian Ahmad menjadi penting karena ia mengetahui detik-detik Brigadir J dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kepada majelis hakim dan anggotanya, Ahmad mengatakan ada beberapa peristiwa yang membuatnya curiga. Adapun beberapa peristiwa itu dirangkum tribunnews.com sebagai berikut. Pertama, ia tidak mengetahui menjemput jenazah. Malam pada waktu kejadian tanggal 8 Juli, Ahmad mengatakan bahwa dirinya mendapat telepon dari Sofyan Kasman, salah satu owner PT Bintang Medika, untuk menjemput seseorang. Permintaan tersebut Ahmad menyebut datang dari orang yang tak dikenal pada pukul 19.13 waktu Indonesia Barat. Ahmad lantas berangkat menuju lokasi permintaan layanan ambulan, yakni di Duren 3, Jakarta Selatan. Tiba di lokasi, Ahmad merasa curiga pada saat penjemputan Brigadir J. Ahmad mengaku bahwa ia tidak tahu jika ia menjemput jenazah. Ahmad mengaku biasanya ia hanya diminta untuk menjemput orang sakit. Kedua, curiga di Duren 3. Ketika diberitahu ada pekerjaan layanan ambulan, Ahmad tidak merasa curiga meski permintaan datang dari orang yang tak dikenal. Hal itu lantaran ia biasa mendapatkan permintaan layanan penjemputan orang sakit yang memang dari orang yang tidak dikenal. Ketika sampai di rumah permintaan layanan di Duren 3, Ahmad baru merasa curiga hingga akhirnya ia menemui ada seseorang yang tergeletak tak bernyawa yang tak lain adalah Brigadir J. Ketiga, memasukkan jenazah ke kantong dan dibantu orang. Ia kemudian memasukkan jenazah Brigadir J ke kantong jenazah yang ia bawa. Karena datang hanya sendirian, Ahmad lantas meminta bantuan kepada bapak-bapak yang ada di lokasi kejadian. Ahmad tidak yakin berapa orang yang membantunya mengangkat jenazah. Kemudian tak boleh menyalakan lampu ambulan. Ketika jenazah telah dimasukkan ke ambulan, Ahmad lantas bersiap mengantarkannya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pada saat ia akan menyalakan lampu atau mobil ambulan, Ahmad ditahan oleh seseorang. Orang tersebut meminta Ahmad untuk menyalakan lampu ketika keluar dari kompleks. Ahmad pun menuruti perintah orang tersebut dan lantas membawa jenazah menuju keluar kompleks. Dampak dikawal anggota Propos belum juga ambulan keluar komplain sebuah mobil Pajero Propos telah menunggu. Seseorang yang diketahui anggota Propos itu lantas meminta Ahmad untuk mengikuti arahnya. Salah satu anggota Propos itu juga ikut mobil ambulan bersama Ahmad. Keempat, jenazah dibawa ke ruang ICU bukan ruang jenazah. Hal lain yang menjadi kecurigaan Ahmad adalah jenazah Brigadir J tidak langsung dibawa ke ruang forensik atau ke ruang jenazah. Ketika tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, anggota Propos itu justru meminta Ahmad untuk menurunkan jenazah Brigadir J di IGD. Padahal biasanya jenazah akan langsung dibawa ke ruang jenazah. Kelima, jenazah keluar IGD saat subuh. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ahmad mengaku tidak diizinkan pulang. Ia diminta oleh anggota Propos itu untuk menunggu di area Rumah Sakit Kramat Jati. Setelah jenazah keluar, Ahmad merasa bingung karena jenazah dimasukkan di mobil ambulan lain. Ahmad pun mengaku tidak mendapatkan ongkos jasa dan ia hanya mendapatkan bayaran untuk sewa cuci ambulan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, jangan lupa klik notifikasi loncengnya ya agar selalu mendapat informasi terbaru dari saya.